Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruswandiah. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 858456413. Di sini saya akan memaparkan komponen yang membentuk akan dasar-dasar filsafat ilmu. Adapun komponen utamanya ada 3. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi adalah cara berpikir, analis, atau pendekatan filsafat yang membahas akan keberadaan objek yang ditelaah sehingga munculnya sebuah pengetahuan. Fokus ontologi adalah mencari definisi atau esensi dari apa yang diteliti. Ontologi sebagai hakikat ilmu memiliki kajian objek kajian. Objek kajiannya ada yang berupa material, yaitu adalah segala sesuatu yang ada, tampak oleh indera atau yang berwujud, baik yang diketahui ataupun belum. Contohnya adalah ada alam, manusia, dan masyarakat. Misalnya, objek material dalam ilmu antropologi, sosiologi, atau psikologi bahasa adalah manusia. Berikutnya, objek kajian yang berupa objek formal adalah objek yang berupa cara atau metode bagaimana memahami objek material dinyatakan sebagai kebenaran. Contohnya, objek formal dari ilmu sosiologi adalah analisis hubungan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa objek material filsafat adalah manusia dan seluruh alam semesta, sedangkan objek formal filsafat adalah penalaran yang sistematis, logis, kritis, komprehensif, dan radikal. Epistemologi adalah analisis yang membahas bagaimana proses dalam memperoleh pengetahuan. Dalam epistemologi, kita mempelajari adanya asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Fokusnya adalah menentukan cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Pertanyaan dalam analisis epistemologi antara lain, bagaimana kita tahu bahwa itu benar, apa metode, dan bagaimana prosedurnya. Sehingga dalam prosesnya kita di awal itu adalah mengidentifikasi akan hakikat masalah, yaitu menyelidiki objek nyata permasalahan tersebut. Kita akan menganalisis sumber-sumber atau asal-usul informasi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menilai keabsahan dari sumber tersebut. Antara lain yang pertama, menyadari akan masalah atau merumuskan masalah. Yang kedua, mengamati dan mengumpulkan data yang relevan dengan masalah. Yang ketiga, menyusun dengan mengklasifikasi data yang diperoleh. Yang keempat, merumuskan hipotesa atau asumsi. Yang kelima, menguji akan kebenaran informasi. Epistemologi menggunakan metode rasionalisme atau akal, empiris, pengalaman atau indera, metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Untuk pengujian kebenaran dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, teori korespondensi. Jadi kebenaran dianggap benar jika sesuai dengan realitas objektif di lapangan. Yang kedua ada teori koherensi atau konsistensi. Ini diukur berdasarkan konsistensi pernyataan dengan pernyataan yang terdahulu yang kebenarannya sudah diakui. Yang ketiga yaitu dengan teori pragmatis. Jadi kebenaran diuji berdasarkan fungsionalitas, kegunaan atau manfaat praktis dari pengetahuan di dalam kehidupan. Komponen yang ketiga yaitu aksiologi.
Aksiologi merupakan nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologis dapat digunakan untuk mempertimbangkan nilai, etika, dan dampak keputusan yang diambil, yaitu mempertimbangkan untuk apa solusi dari masalah tersebut digunakan. Kita juga akan menelaah hubungan dengan moral, etika, apakah sesuai dengan norma atau aturan yang ada di lingkungan kita. Tujuan memahami ilmu filsafat dalam kehidupan antara lain: 1. Menjembatani antara filsafat dan ilmu. 2. Menjamin mutu keilmiahan ilmu. 3. Membantu menjawab pertanyaan ilmu yang kompleks. Yang keempat, melatih pikiran untuk berpikir kritis, logis, rasional, dan sistematis. Yang kelima, menyeimbangkan pikiran ilmiah dengan etika dan estetika. Yang keenam, mengembangkan ilmu, pengetahuan, seni, dan teknologi. Dapat disimpulkan, tujuannya yaitu melatih berpikir menjadi kritis dalam mencermati fenomena, mengajarkan berpikir secara etis dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, dan ilmu yang akan kita miliki maka akan berkembang menjadi teknologi yang tepat sesuai dengan zamannya. Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi sangat erat dan berkesinambungan. Ontologi menentukan objek apa, epistemologi menentukan metode dan bagaimana caranya, aksiologi menentukan kegunaannya. Dari ontologi kita dapat mengetahui apa yang kita teliti. Dari epistemologi kita memperoleh cara terbaik untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, dan dari aksiologi kita mengetahui kebermanfaatan dan keetisan atau tidaknya dengan norma yang berlaku. Ketiganya memastikan bahwa ilmu ilmiah tersebut adalah rasional, terukur, dan etis. Itu tadi pemaparan saya dalam hal komponen yang membentuk akan dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.